Oke, kelihatan. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, Dr. Channel dari Semarang. Kita akan membahas tentang beberapa pasien dekat dengan chest pain. Kita lihat ECG-nya dan kemudian kita melihat angiografinya. Apa sih yang kita dapatkan pada pasien kita ini? Jadi memang ECG itu tidak betul-betul menggambarkan kondisi koroner. Ya. Itu sesuatu yang teman-teman harus ingat. Ya, ada false positif, ada false negatif. Jadi kadang-kadang kita melihat merasa, oh ini STEMI, ternyata bukan. Atau sebaliknya, ini bukan STEMI, ini ternyata STEMI. Itu yang harus kita pastikan. Oke, soal 335 ya. Laki-laki 42 tahun, nyeri dada seperti terbakar sejak 4 jam sebelum masuk rumah sakit. Nah, PWTM uncontrolled, hemodinamik stabil, masuk ke UGD Rumah Sakit Gede di Kota Kabupaten. Ya, dengan sebelumnya. Dari ECG ini banyak sekali pendapat dari teman-teman. Nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, ini. Misalnya Mas Utila Habu ya. Ini menjawab dengan suatu hiperakut TB di V1-4 dengan resiprokal di AVL, which is sebenarnya kalau ada ST elevasi di V1 V6 23 AVL, JB di 23 AVL resiprokal, ini berakutnya di V1 V4. Curigannya adalah STEMI antro inferior dengan menggerak orang basic LAD. Karena memang kalau kita lihat ada benar ada ST elevasi di LID 2, 3 dan AVF, V2, V3, V4, V5. Ini ST elevasi semua. Ya, masanya dan anjurannya adalah fibrinolytik. Ya. Kemudian Mas SNI RWN ini STEMI infero anterior sama ya sebetulnya karena ada elevasi di 23 AVF. Dok Rich ini juga menjawab sebagai STEMI anterior inferior karena elevasi di V1 V6 dan 23 AVF ya. Anjurannya PCI dan fibrinolytik. Kemudian Mas Pehilisa Sitepu ini STEMI infero anterior juga. Medical minute juga menjawab sebagai STEMI infero anterolateral. Suspek RV infak berarti ada di di kanan ya. Kemudian Mas Matthew dia menjawab anteroseptal inferior juga, wrap around occlusion. Nah, diasumsikan ini sebagai lesi di LAD yang LAD-nya itu panjang banget sampai ke mana? Ke bagian dari RCA ya. Nah, sementara ini Mas Irfan ya. Mas Irfan ini punya jawaban yang agak berbeda, yaitu sinus aritmia ada suspek STEMI inferior karena ST elevasi di 23 AVF, tetapi ada suatu curiga suatu perikarditis. Kenapa demikian? Karena ada namanya spotting sign. Nah, ini yang menarik. Nanti teman-teman kita bahas tentang spotting sign. Jadi beliau ini ada curigaan ke suatu perikarditis. Kemudian ada ST elevasi di V2 V4 dengan terminal QRS distortion di V4 sampai V6. Suaranya suatu STEMI inferior. Nah, inilah diagnosanya agak membingungkan. Kita semua bingung. Seperti kata siapa itu? Artis siapa? Kita semua bingung, kecuali nanti kalau sudah di akhirat nggak bingung. Siapa? Tahir. Oke, suspek perikarditis kan menurut Mas Irfan. Ini pemikiran yang sangat bagus nih. Nah ini komentar yang sangat bagus.
Gambaran EKG ini jelas hubungan antara STEMI atau perikarditis. Ya. Karena pada perikarditis tidak ada terminal QRS distortion. QRS distortion itu pernah saya bahas tuh di video kemarin, teman-teman bisa lihat di YouTube ya, tentang early repolarization itu ada. Tapi memang kalau pada beberapa penelitian yang dianggap adalah V2 sampai V3. Kalau ada terminal QRS distortion, pasti STEMI. Ya. Jadi Mas Evan tetap mengasumsikan aja sampai terbukti bukan. So, kita akan bahas sedikit tentang perikarditis. Perikarditis adalah kalau khasnya adalah adanya suatu nyeri. Ya. Dari ECG-nya yang khas adalah ada ST elevasi yang bentuknya konkav. Konkav itu cekung. Dan ada PR depression ya, di 2-3 limbit maupun prekordialit. Dan ada resiprokal, tapi kalau tadi ST elevasi, di AVR dan P1 kadang-kadang ada ST depresi dan PR elevasi. Sebenarnya pada sinus dan sinus takikardia. Ini contoh pasien dengan perikarditis. Lihat, ini ada PR segmen yang depresi dengan ST elevasi. Di AVR, kebalikannya akan dilakukan PR ST elevasi dengan ST segmen ST depresi. Dan yang tadi sudah disebut oleh Dr. Evan itu adalah namanya spotting sign. Spotting sign ini paling jelas kelihatan di LU2, yaitu downsloping TP segmen. Kalau ada ini, kita harus curiga ini suatu perikarditis. Spotting sign 29% pada perikarditis. Tetapi ini dari penelitian Dr. Whiting ini ternyata dia memang signifikan masuk terkorelasi dengan perikarditis. Tapi 50% pasien dengan spotting sign juga mengalami suatu stent. Nah, ini adalah contoh khas pasien dengan spotting sign, ST depresi, segmen TP yang ke bawah. Ini ST elevasi difus di ekstremitas 1, 2, 3, AVL enggak ya? AVF ya, 2, 3 AVF. V2, V3, V4, V5, V6, ST segmen yang elevasi yang difus. PR segmennya PR segmennya depresi. 3, 2, 1 depresi. Ya, ini juga depresi. Nah, yang di AVR ini ada ST depresi sebagai resiprokal dari semua yang ada di ekstremitas maupun prekordial. Ini pasien juga dengan perikarditis tetapi tanpa spotting sign. Nah, kalau yang ini dengan spotting sign nih, terutama spotting sign yang tadi TP segmen yang turun, ini di LU2. Dan kadang-kadang memang agak membingungkan untuk membedakan dengan early repolarization. Ini anak teman-teman bisa belajar sendiri di LTFL ya. Udah komplit banget di situ. Nah, satu yang khas pada early repolarization ya, yaitu terutama pada prekordialit, tetapi kadang-kadang di limlit juga ada. Nah, nanti ada ST segmen dengan TB rasio yang agak rendah, kurang dari 0,25. Kalau perikarditis biasanya di atas 0,25. Nah, ada viscous appearance di V4. Ini khas untuk early repolarization. Nah, ini ada ST segmen per TB rasio di V6. Itu bisa belajar sendiri. Intinya, ST elevasi di garis J point di sini itu berapa dibandingkan dengan gelombang T. Ini per ini berapa? Kalau kurang dari 1/4 atau 25%, kemungkinan suatu early repolarization. Tapi kalau dia ternyata ST elevasinya dibandingkan dengan, jadi gelombang T-nya kalau pada perikarditis itu nggak terlalu tinggi banget. Ini tetapi ST elevasi. Ini nanti kita bisa perbandingkan kalau di atas 0,25%, nah ini suatu perikarditis. Nah, kemudian di V4 ada viscous pattern. Nah, ini seperti pancing ya. Ini adalah khas tentang early repolarization.
Ini contoh tadi yang perikarditis, ST elevasi. Ya. Kalau kita lihat di V6 dia nggak terlalu agak tinggi dia. Perbandingan ini sama gelombang T-nya. Jadi ST segmennya dibandingkan gelombang T-nya lebih dari 25% atau lebih dari seperempatnya. Kemudian ada spotting sign. Sementara yang early repolarization, lihat di V6 dia T-nya tinggi. Tidak ada spotting sign. Bagaimana dengan pasien kita ini? Ketika pasien ini datang dengan nyeri dada, ECG-nya seperti ini. Benar seperti yang disampaikan teman-teman. Pikiran pertama adalah pasien ini harus diberikan suatu ACS. Walaupun kita melihat ada spotting sign. Cuma ini tadi spotting sign itu 5% ada pasien dengan STEM. Jadi tetap didiagnosa dengan STEM. Tapi STEM-nya yang mana nih? Anterior apa inferior? Nah, kalau yang khas banget, ST elevasinya sebenarnya ada level 2, V3, V4. Ini jelas khas. Sementara yang 2, 3 FF ini masih agak cekung. Dan kita lihat di sini ada kayak J-point di sini. Di J-point di sini. J-point di sini. Jadi ada kemudian 2, 3 FF ini adalah early reposition. Pastinya relatif masih muda 40-an tahun. Tapi yang V1, V2, V3, V4 ini kita curiga suatu STEMI anterior. Teman-teman menjawab, sebagian besar menjawab primary PCI. Ya, memang ketika dibandingkan antara primary atau nanti lebih baik primary PCI. Asal waktunya cukup, problem di situ. Kalau waktunya untuk ngirim tuh di atas 2 jam, untuk akhirnya terjadi primary PCI, mungkin fibrinolytik. Dan tidak perlu menunggu troponin untuk pasien seperti ini. Tidak perlu menunggu echo. Jadi pilihannya ya primary PCI atau fibrinolytik. Kalau overall pasien saya biasanya saya berikan ini, teman-teman nanti bisa screenshot sendiri, dicatat. Kita pilihannya fibrinolytik. Kalau pasien ini datang ke rumah sakit saya, maka saya akan melakukan primary PCR. Tapi karena ini pasien datang ke rumah sakit kecil, maka oleh teman sejawat di sana dilakukan fibrinolytik. Sambil menunggu fibrinolytik dilakukan ECG ulang. Nah, kita lihat nih, yang di lead 2, 3 AVF relatif sama, nggak banyak. Ya. Tapi kita lihat di lead V4, R-nya, kita lihat ya, ini V4, R-nya tadi ada tinggi, ya, V3, V4 R-nya tinggi. Yang sekarang, R-nya mulai turun tuh. V2, V3, V4 R-nya turun, gelombang T-nya makin tinggi. So, setiap perubahan pada ECG, ini harus kita lihat secara uh, detail, sehingga kita tahu kalau berubah, maka kemungkinan perubahan yang sifatnya dinamis itu khas ke arah suatu ACS. Sementara kalau perikarditis itu relatif perubahannya lambat. Kalau early repolarization ya, hampir-hampir tidak banyak berubah. Jadi ingat ya, kalau ACS itu perubahannya cepat. Kalau perikarditis perubahannya lambat, tapi nanti berubah, ST elevasinya akan turun, tapi pelan-pelan, hitungannya hari. Tapi kalau early repolarization akan sama. Ini dilakukan fibrinolitik karena di rumah sakit C, post fibrinolitik kita lihat ECG-nya demikian, masih ada ST elevasi, gelombang R-nya makin turun, tapi pasiennya tidak ada nyeri dada, dikirim ke rumah sakit kita. ST elevasinya kira-kira menurun 50% nggak dibandingkan awal. Kalau yang di V3, V4 ini turun, jadi kemungkinan sih kita anggap fibrinolitiknya berhasil, karena ST elevasinya turun, pasien nyeri dadanya berkurang, kata bilang. Post fibrinolitik ini yang post fibrinolitik waktu masuk ke rumah sakit kita, pasien relatif stabil, tidak ada nyeri dada, ECG-nya demikian. Ada perubahan ya, jelas ya. V4-nya, R-nya keluar lagi. Ini menandakan bahwa kemungkinan repartisinya berhasil. Kita echo, hipokinetiknya terutama di level anterior segment dan di apex. Ya. Kita lakukan angiografi. Nah, tadi kan banyak teman yang menganggap ini berapa round LAD occlusion, jadi LAD yang sangat dominan, oklusi di proksimal, LAD-nya ngasih ke inferior. Kita lihat ini RCA.
RCA-nya sangat bagus dan cukup gede. Jadi ini bukan suatu buroperon LAD, karena jelas segmen inferiornya dikasih makan oleh RCA, bukan oleh LAD. Sementara kita lihat LCA-nya cukup bagus, LAD ada sesuatu. LAD-nya ada ini. Oke, jadi lesi di LAD-nya adalah ini. Lesinya ada di sini, tetapi sekarang sudah terjadi reperfusi. Jadi ada rekanalisasi atau spontaneous reperfusion, bukan spontaneous ya, reperfusi yang didapat dari trombolitik dengan hasil yang cukup baik. Timnya tim 3, artinya cukup bagus. Kita lihat nih. Dan di sini stenosisnya mungkin sekitar 50-60%. Jadi pasien ini tidak saya lakukan PCR karena hanya angiografi, kemudian saya lakukan medikamentos saja karena stenosisnya tidak signifikan. Dan kalau kita lihat itu ada haziness di LAD yang kita curiga daerah sini sebenarnya masih ada trombus yang cukup banyak ya. Kalau kita utek-utek ya bahasa Jawa utek-utek. Kalau kita sentuh nanti bisa terjadi slow flow bahkan no flow. Itu beresiko lebih baik, lebih jelek untuk pasien. Kemudian di IG juga saya tanyakan sama teman-teman 334 sudah saya bahas ya. Sama-sama ada ST elevasi. Bedanya apa? ST elevasi di sini sama di sini. ST elevasi yang di anterior, lihat yang di anterior itu jelas berbeda. Kalau yang 334 ini dia masih cekung. P2, P3, P4 itu masih cekung. Sementara yang di 335 pasien ini udah kayak gini. Tidak ada cekungannya. Jadi yang ini jelas benar-benar mengarah ke suatu stent. Bagaimana dengan lead inferiornya? Kalau di sini malah ST elevasi tapi ada J wave di sini. Sementara yang di lead di sini ini 3 AVL-nya seperti ini. 1, 2, 3, ini apa seperti ini. Kalau udah kayak gini ini mesti koroner. Karena jelas ada gelombang Q di lead 3 dan lead A. Mesti ada something. Sesuatu di inferior lead. Jadi dua-duanya sama koroner dengan fokusnya yang berbeda. Kalau ini anterior, kalau ini mungkin inferior. Sementara yang di sini, ini suatu, lihat, ada takik di sini. Ya. Kemudian ini yang early repolin. Jadi keduanya custom sebenarnya enggak ya. Tapi yang 335 yang lebih custom, yang 334 sebenarnya tidak. Oke, so kita masuk ke pasien 336 ya. Ini saya share juga di wanita 75 tahun datang ke poli, rujukan di fase 1. Ini dada seperti ditekan selama 1 jam di hari. Diberi obat di walida, membaik tidak merana. Ini obat-obatnya andesakan, aspirin, statin, dan isosorbit. Kita lihat ECG-nya. Ini ECG-nya apa ya? Iramanya irama sinus ya, jelas ya, 75 kali menit. Aksesnya 1 positif, AVF negatif, 2-nya negatif, dan aksesnya LAD. Kemudian yang lain-lain nggak ada ST segmen yang signifikan, ST degradi apalagi ST elevasi. Tapi yang kita lihat di lead 2, 3 AVF, ini ada gelombang Q wave di lead 2, 3 dan AVF. 2, 3 dan AVF. Ada ST elevasi. ST elevasinya tidak sampai 1 mili. Ya. Jadi kita tidak bisa ngomong ini suatu stem. Kalau kita lihat kurang lebih mungkin dari sini setengah mili, yang sini mungkin setengah mili. Jadi nggak bisa kita ngomong stem. Mungkin tapi barusan stem, mungkin nggak. Ya mungkin aja. Tapi yang jelas ini lebih jelas ke old myopathy infarct, inferior. Ini beberapa teman menjawab Q patologis, rawat inap, ya, single antiplatelet, andesakannya lanjut, bisoprolol, dan lain. Mas Putih Lahabu menjawab sebagai OMI inferior, ya, OMI inferior, ada curigaan left min. Kayaknya dari mana ya, ini belum jelas Mas Budi. Kemudian medical minute menjawab sebagai suatu OMI inferior. Anjurannya adalah
BAPT, angiografi. Stem inferior, Mas Matthew. Tapi kalau stem inferior berarti ada indikasi fibrinolitik. Fibrinolitik berapa mili? Minimal kan harus ada 1 mili ya, karena tadi sudah ada 1 mili. Konsepnya udah 1 minggu. Mungkin reason ya bisa. Jadi apa yang dipilih pada pasien ini? Echo, treadmill, angio, atau CT scan? Sebenarnya kalau treadmill saya tidak akan melakukan pada pasien yang barusan mengalami infak ya. Barusan mengalami, kita curiga infak atau kita curiga suatu unstable angina, itu saya tidak akan melakukan. Jadi mungkin echo, nah antara MSCT atau angiografi, ini kita pilihan yang agak sulit. Ya. Ternyata kita echo-nya normokinetik, cukup baik. Kita cek troponinnya normal. Mau MSCT atau angiografi? Sementara ini kita berikan double antiplatelet karena saya curiga ini suatu unstable angina, unstable plaque ya. Kemudian kita nitrat, kita blocker low dose karena heart rate-nya tadi hanya 75. Nah, di sini teman-teman yang di fase ke-1 atau di mana, sementara pasien belum mau dilakukan apa-apa, untuk mengurangi keluhan bisa diberikan amlodipin. Kenapa? Karena amlodipin punya efek vasodilatasi. Sementara kandesatan enggak. Jadi pilihannya berikan amlodipin. Oke. Statin, high dose ya, nitratnya bisa nitrat long acting. Kita lakukan angiografi, ternyata yang kiri tidak non-significant, ya, hanya sekitar 40-50%. Nah, yang kanan ini kita dapat di sini. Nah, ini yang kanan ini, kemudian kita lakukan PCR. Jadi betul bahwa pasien ini adalah suatu unstable angina. Kalau kita lihat ini, lesinya awal-awal sekitar hampir 80-90%. Ya, ini suatu unstable angina. Oke, soal 37. Ini yang agak kurang baik ya kondisinya ya. Pasien laki-laki 45 tahun datang ke UGD dengan keluhan dada tidak nyaman, ulah tidak enak, mual muntah. Sebenarnya keluhannya hanya 3 jam, tapi langsung pada waktu masuk tensinya 70 palpasi. Akral dingin, gulanya sekian. ECG-nya seperti ini. Iramanya sinus nggak? Kalau kita lihat secara detail, pelan-pelan kita akan melihat gelombang P. Walaupun di beberapa kurang jelas, tapi di sini ada 2 gelombang T sama P. Yang lain ini T sama P. Ini T sama P. Di sini P-nya nggak begitu jelas. Tapi yang di sini jelas ini gelombang T sama P. Jadi ini irama sinus. Cuma heartnya cepat karena beliau mengalami shock hampir 140 kali per menit. Dan apa yang kita dapat di sini? Nah, di sini yang khas banget ada suatu STL fasi. Yang khas masih di V3, V4, V5, 1 AVL. Nah, ya, 1 dan AVL. AVL-nya tidak terlalu ya, tapi yang 1 masih. Resiprokal di 2-3 AVL nggak terlalu jelas. Tapi anterior infak ini jelas ya. Terutama di V3, V4, V5, V6. Sebenarnya kalau pasien ini usianya 45, dia 2 mili kan. 2 mili yang V2, V3 ini kayaknya pas 2 mili ini, V3. Kalau V4 dan seterusnya 1 mili kan cukup. Nah, ini beberapa teman yang bawa sebagai STEMI anterior ekstensif, cardiogenic shock, primary PCI, sama primary PCI, STEMI anterior ekstensif. Apakah kita berikan challenge cairan? Boleh diberikan challenge cairan, tapi hati-hati pada pasien STEMI anterior. Karena kemungkinan pasiennya sudah ada dengan udem paru ya, karena sesak. Jadi kalau toh teman-teman mau loadingnya sedikit aja. Kalau nggak ngefek langsung masuk fase aktif. Dan yang paling penting adalah kalau seperti beliau ini ya invasif ya, harus dilakukan tindakan. Primary PCI. Nah, pilihannya adalah primary PCI. Ingat ya teman-teman, pada pasien yang seperti beliau kita tidak harus menunggu troponin untuk menentukan terapinya. Nggak harus menunggu troponin. Apalagi CT scan, nggak perlu. Ya. Kalau rule untuk aortic diseksi, ya kalau curiga ke sana ya boleh. Ya. Tapi kalau lihat ECG-nya tadi kayaknya lebih cenderung ini suatu STEMI anterior dengan shock. Fibrinolitik gimana? Kalau teman-teman nggak punya pra-PCI, primary PCI, ya boleh saja fibrinolitik. Tetapi ya memang udah shock, tensinya udah turun. Kalau di fibrinolitik maka akan agak sulit ya untuk pulih.
Pasien ini jelas nitrat nggak masuk karena ada shock, aspirin, saya berikan 3 galon, statin, heparin masuk, bisoprol, ramipril nggak saya berikan karena pasiennya dengan shock. Jadi masuk ke cath lab untuk primary PCI. Kita lihat LCX-nya ada lesi di sini. Ini saya langsung ke kiri, guiding ini ke kiri karena kondisinya jelek. Nah, kita lihat lesi utamanya ada di sini di osteal LAD. Osteal LAD. RCA-nya masih baik. Nah, saya lakukan hanya satu stand di sini. Nah, cuma memang karena pasien ini dengan shock, akhirnya berakhir dengan eh, renal shutdown dan seterusnya, sepsis dan akhirnya pasien meninggal ya. Nah, memang kondisinya sudah kurang baik. Ya, we did our best. Oke, kemudian soal selanjutnya nomor 338 ya. Laki-laki 44 tahun perokok berat, nyeri dada 2 jam sebelum masuk rumah sakit, hemodinamik stabil. Ini kiriman dari Dokter Yasa dari Maluku Utara. Kita lihat ECG-nya. Apakah pasien ini, apakah STEMI, non-STEMI, atau bukan? Kita lihat. Nah, beberapa teman menjawab sebagai The Winter, Winter. The Winter. Apakah nanti ini The Winter? Nah, nanti kita lihat. The Winter apa enggak? Yang jelas betul, alhamdulillah sebagian besar teman-teman menjawab betul sebagai suatu STEMI ekuivalen. Ya, karena tidak khas ST elevasinya. Tetapi di sini ada gelombang khas di mana ada ST depresi dengan gelombang T yang tinggi. Ya, nah, pasien ini tidak ada indikasi fibrinolitik. Sekali lagi, fibrinolitik penderitanya adalah pasien yang betul-betul ada ST elevasi yang sesuai kriteria di guidelines fibrinolitik. Jadi kalau nggak ada kriteria di guideline, nggak boleh dilakukan fibrinolitik karena manfaatnya belum jelas. Nah itu The Winter ini sebenarnya adalah uh, new ECG pattern untuk beberapa untuk pasien-pasien dengan oklusi di proximal LAD. Kita lihat nih, yaitu seperti ini. Ini banyak pasien, contoh pasien yang khas di sini. Ada ST depresi, kemudian ada T yang tinggi di sini. ST depresi, kemudian T yang tinggi di sini. ST depresi dengan T yang nih, biasanya ya di segmen anterior. Ya, ini agak kadang-kadang kayak gini, kadang-kadang sedikit aja ST depresinya, tapi intinya agak turun sedikit, kemudian ada T yang tinggi. Ini adalah the winter. Kalau the winter kayak gini, bukan trombolitik, tetapi primary PCI. Nah, di winter ekuivalen dengan STEMI. Jadi harus segera masuk ke cath lab. Lihat ini ada ST depresi, kemudian dan gelombang T yang tinggi. Depresi dengan gelombang T yang tinggi. Oke. Nah, kalau kita lihat di angiografi ini di PCI ya, oklusinya di proximal LAD. Nah, setelah dilakukan PCI post prosedur, gelombang T-nya tidak ada ST depresi lagi, tetapi lihat ada suatu T inversi, suatu subepikardial iskemik. Jadi pada pasien-pasien yang even sudah kita lakukan trombolitik kemudian berhasil, itu ECG-nya akan terbentuk suatu T inversi seperti ini. Yang kita kadang-kadang kita sebut sebagai Wellen sign ya. Jadi Wellen sign ini bukan berarti penanda tidak beres, enggak. Kalau sudah dilakukan tindakan, maka ya udah itu adalah suatu reperfusion gelombang reperfusi sebenarnya. Nah, tapi kalau pasien belum pernah dilakukan tindakan, maka pasien kita asumsikan masih ada lesi yang signifikan. Oke, jadi misalnya pasien ini datang ke kita, belum pernah ada tindakan, ECG-nya datang seperti ini, maka ya pasien ini jangan di treadmill. Kita asumsikan masih ada lesi yang signifikan, kemudian kita harus lakukan angiografi. Tapi kalau pasien sudah kita lakukan PCI, hasilnya bagus seperti ini, ECG-nya kok masih kayak gini, ini bukan berarti ada critical stenosis lagi. Ya ini merupakan suatu gelombang reperfusi ya, yang menunjukkan iskemik. Iskemiknya kan belum langsung tuntas, walaupun flow-nya sudah kita perbaiki. Si otot itu masih merasa iskemik. Ya. Gitu.
Nah, kemudian ada penelitian bahwa intravenous thrombolytic pada De Winter ini tidak terlalu bagus nih. ECG-nya jelas De Winter, ada ST depresi, kemudian P-nya naik gini. Case report, apa thrombolytic malah jadi ST elevasi, oklusi, total occlusion thrombus ya. Nah, kemudian kita lakukan PCI. Hasilnya begini. Kemudian ini juga sama. Ini The Winter dulu. Kemudian pre-PCI ternyata dia berubah. Berubah apa? Jadi Wellen. Nah, apa? Gelombang T yang bawah atau bifasik T. Nah, teman-teman udah bolak-balik ngomong Wellen tipe A, tipe B, nanti boleh dibaca lagi. Ini berarti apa? Pasiennya mungkin pain free, tidak nyeri, tetapi sebenarnya masih ada significant stenosis. Kalau ECG ini kita dapat sebelum tindakan ya, sebelum tindakan. Kita lakukan benar ada significant stenosis di sini. Pasien seperti ini jangan dipulangkan ya, harus dilakukan tindakan. Pasca tindakan ECG-nya kayak apa? Ya akan seperti ini, masih tetap seperti ini. Nggak apa-apa gitu. Ya memang ini kadang-kadang nggak berubah. Asal pasien sudah dilakukan tindakan ya. Nah, pasien beliau tadi, Dokter Yasa tadi, ini sudah jelas suatu De Winter, ya ini ST depresi di V4, V3, V4, V5, ada kemudian T-nya naik. Ini dilapori oleh beliau, dirawat di sana kebetulan karena ini di Maluku ya, jadi nggak ada alat cath lab waktu itu. Mungkin saya nggak tahu sekarang sudah ada. Nah, ECG-nya jadi poor airway progression, V1, V2, V3, V4, R-nya hilang. Ya, setelah dirawat beberapa hari ya karena terjadi infak ya. Kalau di ECMO mungkin ada akinetik. R-nya kan di V3 sebelumnya masih ada, V3, V4. Kita lihat sekarang V3, V4 R-nya nggak ada. R itu menunjukkan gelombang yang menunjukkan miokard yang masih hidup. Oke, 340 wanita 66 tidak ada faktor risiko. Nyeri dada 6 jam sebelum masuk sebelum ke UGD. Kita lihat ECG-nya. Apakah ECG-nya ini? Oke, beberapa teman menjawab sebagai STEMI antroseptal, late onset, OMI antroseptal, ST elevasi V1 V3, ST depresi 23F, STEMI antroseptal. Mas Zaki ini menjawab sebagai ACS dengan De Winter ECG pattern, STEMI antara ekuivalen dengan oklusi di proximal LAD. Jadi kayaknya demikian. Kenapa? Karena ada upsloping ST depression, hiperakute pada anterior lead, reciprocal ST depression pada lead inferior, ST elevasi AVR dan V1. Kita lihat, benar nggak sih? Nah, ini pada V1, V2, V3 memang ada gelombang T yang tinggi, tapi ini R-nya juga hilang. Nah, ini kalau pada perempuan itu kalau tidak salah kan 1,5 ya, 1,5 eh, 1,5 kotak kecil, 1,5 mili. Kita lihat di sini, apakah ini ada 1,5 ST elevasinya? Yang di V3 jelas nggak ada. Di V1 mungkin sekitar 1 mili ya, V2 sekitar 1 mili. Kalau yang di V4 sama V5, ya ini memang mengarah ke De Winter tadi, ST depresi, kemudian T inversi. ST dengan T inversi. Yang satu sama AVL itu nggak ada. Tetapi di 2, 3 AVF ada ST depresi. AVR-nya gimana AVR-nya? AVR-nya ada slightly ST elevation sedikit. Jadi memang kecurigaannya ini suatu triple vessel ya, kemungkinan ya, walaupun belum tentu juga. Tapi oklusi proximal LAD karena ada De Winter tadi, beberapa teman masih insist ini suatu STEMI antroseptal. Dr. Matthew OMI anterior ya, karena dia melihat nggak ada elevasi yang signifikan di situ. STEMI ada, kalau STEMI anterior harus 1,5 mili, karena kalau teman-teman menjawab sebagai STEMI anterior, maka ada tempat untuk melakukan fibrinolytik. Fibrinolytik itu harus strict sesuai dengan guideline. Harus strict sesuai dengan guideline. Nah, ini Mas Alfian menjawab De Winter, T-wave di V4, V6. Jadi kalau saya, ini juga sama, Mas Zaki, De Winter, kalau Mas Irfan, enggak, akut stem anterior. Dia. Masalahnya ST elevasinya 1,5 mili enggak? Mas Jerry, ini STEMI equivalent karena ada ini.
uh, De Winter-Tewier. De Winter-Tewier. STEMI ekuivalen menurut Mas Alfian tadi udah jawab. Oke, kita lihat. Kalau saya cenderung memang ini tidak khas banget STEMI karena ST elevasi di V1 mungkin sekitar 1 kotak, 1 mili. Yang di V2 juga 1 mili, nggak sampai 1,5. Tapi yang khas di De Winter. Apapun, menurut saya pasien ini yang terbaik adalah dilakukan suatu primary PCI. Nah, jadi kalau teman-teman yakin itu suatu STEMI anteri yang memenuhi kriteria guidelines, maka ada tempat untuk fibrinolytic. Tetapi kalau tidak yakin, maka primary PCI is better. Ingat itu ya. EKG ulang 10 menit lagi boleh. Tapi kalau tunggu troponin enggak. Karena ini jelas mengarah ke suatu ACS. Jadi pilihannya adalah primary PCI, boleh diberikan bisoprolol, ramipril, kira-kira cukup aman. Kita lihat angiografi. Oh, ternyata di RCA ada lesi di proksimal, ada lesi di distal, ya banyak lesi di RCA-nya ini. Nah, yang kiri kita lihat lesi di LCX juga banyak, tetapi total oklusinya betul adalah di proksimal LAD. Walaupun sebenarnya dia hampir semua segmen kena ya. Nah, saya hanya memasang satu stand aja di proksimal ini untuk menyelamatkan beliau. Ya, karena ini terlalu kompleks, masih ada indikasi CABG. Jadi kita big flow, ada flow, kemudian planningnya nanti kemudian CABG. Oke, ini kayaknya yang terakhir ya. Sebenarnya soalnya masih banyak, tapi karena waktunya nggak cukup untuk bikin maksud saya. Untuk bikin slide-nya maksudnya. Soal 341. Usia 73 tahun tanpa faktor risiko, keluhan kadang nyeri dada hilang timbul tidak khas. Hysteropinya selalu borderline, nggak pernah naik. Kita lihat ECG-nya. Ya, hari pertama seperti ini, nggak ada yang khas lah. Tapi ada T inversi di lead 3 AVF. Ya. Yang sini nggak terlalu khas ya. Bifasik juga enggak. Hari kedua hampir sama, tapi nanti ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Satu yang khas adalah ini. Saya terima kasih atas jawabannya. Ini karena udah hampir 45 menit nanti tidak bosan. Jadi yang paling khas adalah jawaban dari Mas Irfan Abdurrahman. Terdapat perubahan. Jadi ini pasien ini memang kronik coronary syndrome, bukan ACS, ya, CCS. Troponin borderline, ya, nyerinya tidak khas, ya. Tetapi ada perubahan T inversi di lead 2. Ingat ya, pada pasien ACS, iskemik, setiap perubahan sekecil apapun itu bermakna. Kita lihat nih. Hari pertama, di lead 3 itu T inversi. Lead 2 bifasik gelombang T-nya. Di hari kedua, lihat. Di lead 2 udah gelombang T-nya udah ke atas. Ya, kemudian di AFF tidak ada T inversi lagi. Tadi kan T inversi di lead 3 di lead 3 inversi, lead 2 bifasik ya. Lead 2 bifasik. Kita lihat. Lead 2-nya udah normal, tidak bifasik. Lead 3-nya nggak ada T inversi lagi. Ini berarti berubah. Ketika perubahannya jadi baik, berarti pas hari pertama ini ada sesuatu yang lebih jelek daripada hari kedua. Walaupun troponnya borderline. Gitu. Apa yang harus dilakukan? Echonya normokinetik baik. DAPT, nitrat, beta blockbuster, statin. Pilihannya MSCT atau AC atau angiografi. Ayo, pilihannya mana? Kalau ada perubahan ECG seperti ini, maka angiografi lebih baik. Kita lakukan segmen kirinya ada lesi di LAD, lihat. Segmen kiri ada lesi di LAD. Saya ulang ya. Nah, ini ada lesi di LAD. Tetapi yang signifikan yang bikin nyeri adalah ini RCA. Kenapa? Karena lihat ini. Nah, sebentar. Oke. Yang di RCA karena ini ada ruptur diseksi ya. Ini lihat nih. Di daerah RCA ini, nah ini ada kayak double layer gitu. Ya, itu berarti ada plaque rupture di sini. Jadi yang dari dua ini yang perlu kita lakukan pertama adalah yang RCA, right coronary artery, dan pas dengan ECG-nya yang berubah adalah di lead 2, 3 dan AVF. Ya, bukan di lead anteriornya. Jadi yang kita harus PCI adalah di lead di RCA-nya.
pilihan mana yang harus kita kerjakan itu sangat harus memperhatikan dari ECG. Itulah sebabnya seorang intervensionis pun itu sebaiknya harus mengerti ECG dengan detail, sehingga ketika kita melakukan tindakan tuh tidak sembarangan, tapi betul-betul mana yang harus kita pasang nih. Lebih baik dipasang dua-duanya. Cuma problemnya beliau ini karena punya back pain ya, low back pain, sehingga mengerjakan RCA aja beliau udah mengeluh-ngeluh, ingin ditunda itu yang kiri, akhirnya kita tunda, kita pasang. Hasilnya cukup baik. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau tadi suara agak kurang jelas di awal-awal karena uh, gangguan dari mic. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya akan coba jawab ya. Oke, saya jawabnya ada satu pertanyaan dari Dokter Dita Ayu. Oh, tadi ada yang tanya di atas ya. Sebentar, saya jawab. Sebentar. Di atas jadi Mas Farhan. Oh, ini direct message. Ternyata tidak ada stem apa dikromodekan. Jadi intinya, ini Mas Farhan tanya, dok, kalau misalnya pemberian antibiotik atau formulasi pada pasien curiga STEMI yang ternyata tidak ada STEMI. Gini, kalau teman-teman yakin sejak awal ini STEMI, boleh dilakukan antibiotik. Tapi kalau masih ada keraguan dalam hati, maka uh, primer PCL lebih baik. Karena kalau primer PCL kita lihat angiografi ternyata non signifikan, ya udah. Tapi kalau fibrinolytik kita membelikan agen fibrinolytik ada resiko bleeding. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dr. Cinta Ayu. Gambaran khas triple face disease gimana? Gambaran khas triple face disease biasanya kita dapatkan ST depresi yang luas di lid anterior, lid inferior, ya. Kemudian ada slightly ST elevasi di AVR. Nah, itu adalah khas curiganya ke arah suatu triple face disease. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga pertemuan malam ini bermanfaat. Masih ada PR beberapa pasien. Insya Allah nanti akan saya share minggu ini deh. Nanti saya buatkan slide-nya. Terus kita share mendadak aja ya. Semoga masih ada yang bisa ikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan. Nanti di direct message aja itu ada yang tanya. Oke, nanti kita jawab.